Saudara terkasih, hari ini kita akan lanjut untuk membahas tentang tembok yang harus dirobohkan. Saudara, kalau kemarin kita membahas tentang tembok Yeriko, yaitu tembok setiap masalah, pergumulan, penyakit, apapun itu yang membuat kita merasa sepertinya mustahil. Ya, tapi ketika Tuhan memberikan 3 rahasia, yaitu di mana ada tabut Tuhan, ada hadirat perkenanan Tuhan, ada kuasa daripada Roh Kudus yang menjadi firman, yaitu teladan-teladan Kristus. Dan yang ujungnya firman menjadi daging, yaitu yang membuat kita punya kekuatan untuk menghancurkan setiap tembok-tembok kemustahilan. Nah, saudara terkasih, malam hari ini kita juga mau belajar tentang tembok-tembok yang tidak dapat diruntuhkan, yang bukan daripada Tuhan. Kita akan sama-sama buka dalam 2 Korintus pasal yang ke-10. Nanti next yang terakhir kita akan bicara tembok yang harus kita bangun di roh dengan sangat kuat. Dan nanti ini ujungnya akan sambung dengan yang di retreat, membedah yang di jiwa. Oke saudara, 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-3 sampai ke-5. Demikian firman Tuhan. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara yang kelima, kami mematahkan siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Ini yang tidak bisa dirobohkan. Kenapa saudara? Bukan Tuhan kurang berkuasa, tapi manusia punya kehendak bebas. Manusia punya free will, saudara, yang diberikan kepada Tuhan. Saudara, keangkuhan seperti apa yang tidak bisa dirobohkan? Yaitu keangkuhan menentang pengenalan akan Allah. Pengenalan seperti apa saudara? Tentu saja orang-orang yang telinganya tidak suka tentang teguran, tentang nasihat. Ya, ini adalah menggambarkan orang-orang yang angkuh, orang-orang yang bebal. Saudara yang terkasih, orang seperti inilah yang terus membangun tembok-tembok dalam kehidupannya, dalam jiwa, dalam rohnya, sampai ujungnya dia akan mengalami saudara kematian di roh. Nah saudara, mari saudara terkasih, belajarlah menjadi pribadi yang terus punya telinga yang suka dengar-dengaran akan nasihat, akan didikan, akan perintah-perintah Tuhan. Maka disitulah engkau secara tidak langsung, engkau sedang meruntuhkan semua yang dibangun di dalam manusia jiwa. Yang keterikatannya dengan apa? Kedagingan dan keduniawian. Saudara, ketika telingamu ini membiasakan menjadi telinga yang suka mendengar, suka didikan, dan hatimu menjadi pribadi yang sangat lunak dalam didikan Tuhan, maka secara tidak langsung tembok-tembok yang kau bangun dengan keangkuhan manusia ini akan roboh dengan sendirinya. Saudara, kita harus praktekkan itu dalam hidup. Ya, karena kalau kita nggak praktek, kita nggak akan pernah mengerti yang dimaksud itu roboh itu seperti apa. Contoh, kalau kita punya roh yang suka punya kemarahan, emosi tinggi, dan tiba-tiba kita memutuskan untuk aku mau suka telingaku membiasakan dengar teguran, dengar didikan, dan aku mulai membuka hatiku, mengikhlaskan segala apapun yang menyakitkan dalam didikan Tuhan. Tetapi aku punya pengertian bahwa semua yang dari Tuhan itu pasti baik. Pasti baik untuk aku. Saudara gini, segala sesuatu tanpa pengertian akan membuat kita bunuh diri. Contoh saudara, didikan Tuhan. Kalau kita tidak mengerti tentang didikan Tuhan, maka kita yang keluar apa? Kecewa, marah. Kedua, kalau kita tidak mengerti level-level kita ini siapa, kita sembarangan, dan kita membuat suatu pelanggaran,
Dan kita anggap ini biasa-biasa saja. Contoh saudara, kalau orang buta hukum, dia ngomong salah, dihukum enggak saudara? Dihukum, tapi tidak separah ketika orang yang mengerti tentang hukum. Kalau orang hukum, contohnya siapa polisi yang kena masalah itu? Nah, Sambo. Itu aparat saudara. Dia mengerti tentang hukum, tapi dia sendiri melanggar hukum. Itu lebih berat daripada orang yang tidak mengenal hukum. Tapi sama-sama dihukum enggak saudara? Sama. Jadi saudara terkasih, demikianlah kita itu di hadapan Tuhan. Kalau saya salah dengan saudara salah, beda. Musa cuma apa salahnya saudara Musa? Hah? Pukul. Secara manusia, Musa itu tidak dipersalahkan. Mana orang yang gak stres dan emosi tinggi saudara? Gak mentok. You know mentok saudara? Udah gak tahan saudara. Akhirnya dia marah dan pukul. Ujungnya dia tidak masuk. Saya tanya, jasa Musa itu besar enggak? Saya tanya, Tuhan adil enggak? Hah? Yang bilang adil coba. Jujur. Kalau saya bilang Tuhan enggak adil. Jadi orang yang jujur. Oh enggak ada Tuhan. Salahnya cuma satu. Entung gitu toh loh. Enggak masuk kena-kenaan. Yang membedakan apa? Karena dia pemimpin. Pemimpin sekali salah, habislah hidupmu. Anak buah salah, masih lain saudara. Kita harus ngerti ya. Saudara terkasih, demikian juga kita. Semakin kita banyak mengerti firman Tuhan, diajar banyak tentang firman Tuhan. Tapi kalau firman itu tidak kau pertanggungjawabkan, itu 100% pasti ada konsekuensinya. Bu, kalau gitu saya nggak usah dengar firman Tuhan. Semakin buta, semakin tuli, semakin mati rohmu. Loh iya toh, sama murid sekolah. Dia belajar, guru mengajar enggak? Mengajar. Tapi yang membedakan murid naik kelas dan tidak naik kelas. Karena apa? Reaksi saudara. Murid yang bereaksi untuk apa? Menyerap ilmu dan melakukan ilmunya. Naik kelas. Tapi murid yang cuma ceklok, ya enggak naik kelas saudara. Saudara terkasih, ada hukumannya enggak ketika dia enggak respon? Hukumannya enggak naik kelas. Nah saudara terkasih, Tuhan hari-hari ini sedang mengajar kita. Saya tuh enggak tahu beberapa hari ini disuruh cari orang-orang yang hatinya itu sedang punya sinyal sama Tuhan. Kemarin tiba-tiba saya suruh cari temannya si Hendy. Ya, terus begitu saya telepon, dia cuma kayak orang itu nangis dan dia kagum dengan Tuhan. Kok sampai segitunya Tuhan? Kok Tuhan ngerti gitu loh kalau aku lagi butuh sesuatu ini. Nah, saudara, singkat cerita, saya membukakan banyak hal, sebuah rahasia Tuhan atas hidup dia, atas maunya Tuhan seperti apa, bahkan membuka rahasia di dalam jiwanya, di dalam hubungannya dengan Tuhan. Dan di situ dia bilang gini, wow, saya terkagum-kagum dengan apa yang Tuhan ajarkan buat saya malam hari ini, yang terbesit pun tidak pernah. Dan dia kembali antusias, dia kembali bangkit. Saya bilang gini, ketika Tuhan membedah di jiwamu, membedah di rohmu, kau seperti kayak punya kebangkitan, punya kehidupan. Saudara, sadarlah hari-hari ini Tuhan sedang membangkitkan semua yang di jiwa, di rohmu. Untuk apa? Kau harus mengalami yang namanya ilahi. Kau harus mengalami Tuhan nyata dalam hidupmu. Bahkan kau harus mengalami surga nyata di hidupmu. Bahkan kau harus mengalami berjalan bersama Tuhan setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Tapi catatannya saudara, jangan tidak connect atas Tuhan dalam didikannya. Saudara, Tuhan itu hanya mencari orang-orang yang mau, yang haus, yang rindu.
Kenapa saudara? Saya ini setiap hari Tuhan, ayo Tuhan, rumah Tuhan untuk Nafiri. Karena saya tahu saudara, itu ibarat harta karun. Akan ada banyak yang akan dibedah, dibukakan, disingkapkan. Bahkan penyembahan-penyembahan yang tidak biasa-biasa saja. Minimal kita setiap hari akan menyembah nih kalau rumah Nafiri sudah datang. Minimal 1 hari 5 jam. Minimal dari Senin sampai Jumat. Kenapa? Sabtunya buat sabat untuk keluarga. Karena Minggu harus ibadah lagi. Saudara, saya sedang menanti-nantikan itu. Dan hari-hari ini Tuhan terus seperti mempersiapkan kita semua. Saudara coba perhatikan. Sepanjang kita terus tadi menyembah. Frekuensi kekudusan lebih banyak kan saudara? Frekuensi tentang pribadinya lebih banyak kan? Hampir enggak ada nyanyian tentang keluh kesah di jiwa kita, betul enggak? Semuanya tentang kemuliaan, semua tentang kekudusan, semua tentang kerajaannya. Ada apa? Kan saya selalu ngajarin, kalau worship diperhatikan lagunya ya. Dan persiapkan hatimu, ini Tuhan mau bawa saya mau kemana ini? Ini Tuhan mau bawa perjalanan kemana arahnya ini? Dan sejujurnya, Dia ingin membawamu terus masuk ke ruang kudus, ruang keintiman, ruang setiap yang dimana hanya engkau dan pribadinya. Syaratnya apa saudara terkasih? Cintai setiap didikan Tuhan. Karena didikan Tuhan itu membersihkan kita. Didikan Tuhan mengajar kita banyak hal. Didikan Tuhan akan membukakan semua yang buta di pikiran kita. Saudara terkasih, dan sampai kemarin tuh kita sharing cukup lama saudara. Dan dia bilang begini, saya merasa roh saya ini dibawa sama Tuhan. Kami cuma sharing loh, dia merasa rohnya seperti Tuhan bawa. Dan saya pengen saudara, saya pengen apa yang saya alami setiap hari itu, saya pengen saudara juga mengalami. Nanti kita kalau di retreat nanti, season saya akan lebih banyak sharing tentang kehidupan roh itu seperti apa bersama bahkan di dalam Tuhan. Tapi catatannya saudara ya, namanya cintai didikan itu jangan bermain-main dalam pertobatan. Bu kalau saya nggak kuat gimana? Saya kan 1000 kali bilang, Tuhan nggak pusing dengan kejatuhanmu. Yang Tuhan cuma condong adalah sejauh mana kau punya hati yang terus mau berjuang untuk terus dibersihkan. Saudara, saya pun juga masih punya pergumulan tentang anak-anak, tentang apapun. Apakah ketika anak saya nggak bisa saya hukum, saya rajam dia? Kan tidak. Saya selalu ada didikan, juga ada kasih sayang. Saudara terkasih, demikian juga Tuhan. Dia tidak pernah mengadili kita. Dia tidak pernah ngejudge kita. Dia tidak akan menghakimi kita. Kejatuhan demi kejatuhan yang kita alami dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah menghakimi kita. Sejauh kita jadi orang yang jujur dan mau terus bangkit untuk dibersihkan dan dididik. Saudara, kenapa kami di Nafiri, didikan itu sangat keras sekali. Karena Tuhan, bukan saya saudara, target daripada Tuhan. Setiap kita harus bisa masuk yang namanya bukan hanya di ruang kudus, di ruang maha kudus Tuhan. Kau harus ketemu dengan pribadinya. Ini butuh kedewasaan untuk dibersihkan. Kalau orang tidak ngerti, pasti reaksinya marah ketika dibersihkan. Padahal ketika kau dibersihkan, ujungnya kau bisa ngalami Tuhan setiap waktu, setiap saat. Bahkan kau menikmati banyak hal. Tidak ada ruginya, yang rugi cuma satu, dagingmu aja. Kau berani gak menukarkan, kau berani gak meletakkan. Karena sama Tuhan itu gak bisa main-main saudara. Makanya itu saudara, saya selalu tekankan sama anak-anak saya. Mami tidak pernah memaksa kalian. Mami tidak pernah mendoktrin kalian.
Mami hanya membimbing dan memberi contoh dan teladan. Dan didikan yang Tuhan mau. Nah saudara terkasih, kembali lagi. Seringkali Tuhan itu ingin menyatakan pribadinya, bahkan ingin mencurahkan kemuliaannya kepada kita. Tapi seringkali kita nggak pernah siap saudara. Kenapa? Karena keadaan kita masih belepotan, masih banyak yang kotor, masih banyak hal yang itu harus dibereskan. Dan kemarin saya cerita tentang Daud. Kenapa Daud begitu istimewanya di mata Tuhan sampai Tuhan berkata, Daud adalah orang yang berkenan dan melakukan semua. Seakan-akan Daud itu nggak ada cacat loh saudara. Tapi bukankah Daud itu ada cacatnya saudara? Perkara Batseba. Apa yang membuat Tuhan begitu punya ketertarikan dan keistimewaan pada Daud? Satu, Daud adalah orang yang selalu menghargai apapun dari yang kecil. Contoh 2-3 ekor domba. Ketika dia diutus bapaknya untuk melihat saudara-saudaranya, dia tidak melemparkan begitu saja tanggung jawabnya. Dia tidak menganggap, ini cuma 2-3 ekor domba, ya udah saya tinggalin, saya geletakin. Enggak. Dia cari orang yang bisa didelegasikan. Ini namanya sebuah tanggung jawab. Jangan pernah meremehkan sekecil apapun yang Tuhan percayakan kepadamu. Dan ketika Tuhan mempercayakan lebih lagi kepadamu, engkau tidak boleh mengabaikan yang sudah dipercayakan sebelumnya. Daud adalah orang yang selalu bertanggung jawab. Selalu setia dengan tanggung jawabnya. Yang ketiga, Daud adalah orang yang selalu saudara ya mengandalkan Tuhan. Setiap kali dia mau perang, dia tanya Tuhan. Setiap kali dia mau lakukan, dia selalu tanya Tuhan. Yang keempat, Daud itu selalu setiap kali punya kesempatan, dia selalu mencari wajah Tuhan. Bukan Daud tidak punya kelemahan. Tapi karena, saudara ya, kehidupan Daud yang lebih banyak dia arahkan, mengutamakan Tuhan. Itu yang membuat Daud menjadi istimewa di hadapan Tuhan. Bahkan sampai silsilah Tuhan Yesus itu pun dari siapa? Coba bayangin, dia yang Tuhan saudara. Dia yang Tuhan di atas segala Tuhan. Merendahkan diri. Dan mengatakan, aku ini keturunan Daud. Wow. Saudara yang terkasih, kalau Tuhan bilang, aku keturunan Henok yang terangkat. Oke lah Henok saudara. Ini Daud loh. Berjatuh dalam perzinahan. Tapi dia rela dibilang keturunan dari Daud. Wow, ada apa Daud? Sampai saya bilang gini, kamu buka, pelajari, singkapkan, minta Tuhan singkapkan rahasia tentang Daud. Dan dia penasaran saudara. Dan malam hari itu Tuhan mau bilang gini, anak-anakku, sadar dan tidak sadar, seringkali keangkuhan, kebebalan itu yang membuat engkau membangun tembok-tembok yang membuat engkau seringkali tidak bisa mengalami pribadiku. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, bahkan saudara dikatakan di sini menentang pengenalan akan Allah. Ya, artinya orang yang selalu menolak didikan. Orang yang merasa ya paling benar. Bahkan gini, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Karena pikiran ini bisa jahat, bisa liar saudara. Makanya dikatakan menaklukkannya dan menjadi pikiran Kristus. Saudara ini loh, kalau kita nggak jaga, ini bisa liar, bisa jahat. Sementara kita menyembah, bisa nggak pikiran kita kemana-mana? Bisa. Bisa nggak pikiran kita jahat? Sangat bisa. Saudara, sebab itu kita harus biasakan untuk kendalikan pikiran. Kendalikan pikiran, bahkan menundukkan pikiran kita, menaklukkannya dengan pikiran Kristus. Apa sih pikiran Kristus itu? Pikiran yang takut akan Tuhan. Pikiran yang tidak menghakimi.
tidak ada pikiran-pikiran jahat. Dan saudara, dalam 2 hari ini saya memang kurang tidur. Tapi satu hal ya, ketika 10-15 menit baru tidur, seperti Tuhan tuh bawa saya berjalan, melihat sesuatu yang saya tidak bisa ungkapkan itu dengan kata-kata, dan itu semua bicara tentang lingkup kemuliaan yang begitu indah, dan saya cuma bisa nangis sama Tuhan. Tuhan, begitu indahnya kemuliaan-Mu. Hati ini seperti berdebar-debar, hati ini seperti gelora, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Hanya sesuatu yang saya nikmati, dan Tuhan bilang, nikmati nak, nikmati. Dan saudara, itu bicara apa? Ketika kita memutuskan hati kita untuk selalu tinggal dalam hadirat-Nya. Ternyata hadirat Tuhan itu bisa mengubah apapun dalam kehidupan kita. Bahkan yang jahat, yang najis sekalipun. Artinya Tuhan mau bilang gini, jadilah seperti Daud. Yang dia katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Itu bukan fisiknya saudara, bicara hatimu. Bukan fisik, yang dimaksud ini hatimu. Lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Bicara hatimu, bukan fisik. Kalau hatimu ada dalam hadirat Tuhan, fisik juga bisa, kemungkinan banyak bisa mengikuti. Tapi kalau fisikmu di rumah Tuhan, hatimu tidak di sana, itu tidak ada jaminan. Saudara, coba dia tanya begini sama saya, Mami, gimana caranya ya kita bisa tahu hati kita ini udah membebaskan segala sesuatu. Yang kita anggap itu, yang Mami tadi bilang, melepaskan dengan kemarahan, dan ini bisa melepaskan dengan kelegaan. Saya bilang gini, caramu berpikir harus dirubah. Caramu berpikir harus dirubah. Misalkan gini, misalkan saya bilang, dalam kesulitan, dalam tantangan, dalam kesesakan, ini harus lebih dulu ini yang berperan. Enggak. Kesesakan, tekanan, apapun ini yang sulit yang aku hadapi, ini loh Tuhan memang izinkan aku lewati. Tuhan mau aku lewati ini, pasti kok. Tuhan sudah memberikan aku jalan keluar. Dan ini pasti baik untuk aku. Ini dulu pikiran. Pikiran ini penting sekali. Tapi kalau kamu membiarkan pikiranmu tidak berinteraksi dengan hikmat Tuhan, dalam hitungan detik, iblis akan masuk, menyusup dan membodohi pikiranmu. Meracuni caramu berpikir. Karena pikiran ini sangat-sangat sensitif, bahkan bekerjanya hanya hitungan detik, bukan menit. Coba saudara, coba praktekkan. Betul nggak saya ngomong? Pikiran ini kalau mau beralih tidak butuh menit, dia butuh detik. Detik ketika saudara tidak memutuskan, racun masuk. Makanya saudara, pertobatan juga bukan bicara hati, tapi pikiran. Itu harus selalu belajar untuk dikontrol, dikendalikan, ditaklukkan. Untuk membalikan dari pikiran-pikiran jahat ke pikiran-pikiran yang positif. Yang kedua, reaksi hati. Nggak usah takut, tenang, tenang, nggak usah bimbang, santai. Saudara, kita ini perlu loh bicara sama jiwa kita. Seperti Daud, tenanglah hai jiwaku. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Pada saat kita takut, kita ini ngomong sendiri. Tenanglah hai jiwaku, enggak apa-apa. Tuhan beserta kita. Tuhan di dalam kita. Pasti kita bisa melewati. Ketika tenang hatimu, maka saudara, secara otomatis sel-sel dalam tubuhmu akan juga mengalirnya tenang. Tapi ketika kamu dalam ketakutan,
maka sirkulasi dalam hidupmu, sel-selmu juga akan stres. Nah, saudara terkasih, belajar. Ketika kita menjadi pribadi yang bisa menaklukkan yang di dalam kita, kita akan mudah mengalami Tuhan. Akan mudah mengalami Tuhan. Karena apa? Kita sudah terbiasa mengendalikan yang di jiwa kita. Membangkitkan yang di roh kita. Maka kita akan punya kesensitifan dengan Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu, saya berharap saya ini bisa ngerti ya. Ngerti nggak kira-kira dengan saya ngomong? Ya. Karena gini loh, yang saya alami, saya ini kan sering kali capek, cara saya menyembah itu bukan nyanyi sebetulnya. Seringkali di dalam tidur saya nyembah Tuhan. Apa itu? Bergaul karib dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan. Apapun yang saya rasakan, saya ngomong. Kalau perlu diomong, kalau nggak perlu diomong, yang itu sifatnya keluh-keluhan, nggak usah diomong. Jadi saya pun memilah-milah mana yang saya harus ngomong ke Tuhan, mana yang saya tidak perlu ngomong ke Tuhan. Karena apa? Itu cuma, saudara, rengekan-rengekan anak kecil itu saya nggak perlu ngomong ke Tuhan. Ketika kita memutuskan menjadi dewasa, kita harus memilah apa yang kita perlu ngomong ke Tuhan dan Roh Kudus, apa yang kita nggak perlu ngomong. Kenapa? Kalau kita ngomong lagi, sudah berarti gini, kamu masih kanak-kanak. Ruwet lagi, kata Roh Kudus. Tapi bukan kita munafik ya, bukan kita nahan, enggak. Kita ini kan dikasih hikmat Tuhan nih. Makanya saudara harus punya pengalaman jalan bersama Tuhan, hidup bersama Roh Kudus. Contohnya gini, kita ini ya kalau misalkan sesuatu yang cuma rengekan anak kecil, nanti Roh Kudus bilang gini, ini lo gak perlu, cuma sampah. Gak perlu kamu, misalnya gak perlu kamu besar-besarin. Langsung dikip, gak perlu. Bahkan dibalikkan, contohnya dibalikkan. Tuhan terima kasih buat segala yang kau izinkan aku hari ini melewati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Nah ini saya bukan nyanyi di mulut, di hati saya, di jiwa saya bergema. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Sampai ujungnya ya, seperti sepasang kekasih yang berjumpa. Wow, nikmat. Coba belajar, praktekkan di rumah. Menyembah enggak selalu mulut kita yang nyanyi. Jiwa kita ini bergema. Jiwa kita seperti melodi. Makanya Indonesia menyembah itu kan lambangnya kecapi tuh. Kecapi itu apa? Hati kita. Ketika apapun yang kita hadapi, itu yang keluar apa? Melodi-melodi ucapan syukur. Yang metik siapa? Tuhan lewat apa? Masalah-masalah kita. Paham ya? Jadi kecapi itu, Indonesia menyembah, itu hati kita, saudara Bapak Ibu. Nah, saudara, caranya Tuhan memetik itu lewat masalah. Yang keluar nanti itu reaksi apa? Kalau reaksi kecewa, marah, kekanak-kanakan, maka saudara, petikan senar-senar itu akan mengalunkan suara-suara yang enggak bagus. Tapi kalau kita sebaliknya, kita tenang. Bahkan dalam ketakutan pun kita belajar menguasai hati kita dan kita belajar tenang. Maka yang keluar dalam petikan-petikan itu adalah simfoni-simfoni yang indah. Dan itu dia sambil metik, dia yang menikmati. Wow, keren. Indonesia menyembah. Jadi hatimu dan hatiku adalah kecapi ilahi. Saudara belajar. Ya, secara jujur, secara manusia untuk Indonesia menyembah ini tidak mudah saudara. Tapi ketika kau punya reaksi-reaksi Tuhan, malah itu seperti kalau orang di kalau orang di servis di kecantikan itu. Ya perawatan jadi facial. Ngomong facial susah saudara. Itu facial secara hati,
secara roh, maka wajahmu juga akan kelihatan awet muda. Berkatmu akan mengalir, saudara. Ya, saudara, ayo facial dengan Tuhan. Ya, jadi gimana caranya, saudara? Saya tuh kan tiap hari tunggu suami saya kalau nggak jam 1, setengah 2 tuh nggak pulang-pulang. Kadang saya, aduh papi. Kenapa? Kalau saya ini ya, orang masuk kamar, orang gerak, saya ini pasti kebangun. Jadi daripada saya bangun, saya tunggu kadang-kadang. Nah, saudara kalau udah datang gitu gini, Pi, aduh papi ini tiap hari rapat apa topi, kok enggak mari-mari, saya bilang gitu. Iya, ya udah saya kesel saya tuh saya ganti dengan bercanda. Istri sudah menanti, Pi, di ranjang ini sudah berjam-jam. Padahal ya nggak ngapain. Paling-paling nonton TV lagi, ngobrol lagi, ngomongin apa. Tapi kenapa saya memaksakan untuk apa? Membuat suasana cair di hati. Kenapa saya sadar saya ini hari-hari sibuk, jadi saya jarang ketemu suami. Jadi waktu yang ada saya upayakan ngobrol sama dia, sharing sama dia banyak hal. Dan melepaskan sejahtera. Bercanda-bercanda kecil yang ujungnya itu membuat hati sama-sama enak. Dan Tuhan bilang gini, ini juga penyembahan nak. Ketika kamu menyentuh suamimu, memperdamaikan hati, membuat suasana yang enak, yang cair, ini juga penyembahan. Sehingga suamimu tuh gak pernah kesal dengan kamu terus pergi untuk menyelesaikan Indonesia menyembah. Dan rumah tuh seringkali sepi, saudara. Untung dia gak nyanyi bilang, sendiri kini aku. Lebay, saudara ya. Ya pokoknya saya ini hari-hari ini terus belajar dan belajar, dengar yang paling sering menjadi penasihat saya itu Maria. Mami gini, ya C. Pokoknya saya siapapun menasihati, saya buka hati, saya welcome. Kalau apa yang perlu diomong, saya ngomong. Kalau Tuhan bilang gak perlu diomong, ya gak usah diomong, terima saja. Saya berusaha belajar. Untuk punya hati yang terus mau dididik, mau diajar. Dan tidak merasa saya pemimpin, tidak merasa saya gembala, tidak merasa saya seorang ibu. Tidak perlu saya merasa yang di atas. Tapi bagaimana punya hati yang terus mau dididik Tuhan. Nah, saudara, kemarin saya juga chatting sama Bu In, ngomong lah. Sebenarnya saya nggak ada kepikiran ke sana sih, tapi ada momen untuk hari besok, tanggal 7 itu, dan saya merasa ada tanggung jawab lah gitu. Saya sharing, Ibu minta maaf saya nggak bisa datang dan bla bla bla. Nah, singkat cerita, di chatting itu kami sharing. Saya ini sejujurnya kangen loh sama Ibu. Ibu, terasa enggak kalau saya kangen? Saya juga kangen sama kamu. Waduh saudara, langsung bangkit iman saya. Padahal cuma chatting loh ya. Udah kayak rasa ketemu orangnya. Saudara, Tuhan senyum-senyum. Cuma WA ya, terasa ya. Iya Tuhan, bilang sama mereka semua. WA aja terasa, apalagi kalau kamu connecting dengan hatiku secara langsung, Tuhan bilang gitu. Wajahmu itu berseri-seri nak. Wajahmu enggak sumpek, wajahmu enggak sepet, wajahmu akan berseri-seri. Loh, coba saudara, cuman di WA aja loh. Apa sih sebetulnya? Orangnya ada enggak? Enggak ada. Tapi kenapa hati langsung bangkit? Karena ada roh kehidupan. Ada cinta ku rasakan. Ada cinta ku rasakan. Di setiap perkataanmu. Saat kau menyebutku sebagai sahabatku. Nah ini saudara, kemarin tuh saya mau minta pijat sama suami saya nyanyi ini. Ada cinta ku rasakan. Ini gak gombal, ini serius saudara. Di setiap tatap matamu. Saat kau memijitku, ku rasa falling in love. Serius. Pas lagi
gini-gini, Elisa masuk. Suami saya itu kan suka malu kalau ada anaknya, langsung dia berubah. Saya bilang, enggak apa-apa, Bi, kenapa? Elisa tuh ngantar makanan, saudara. Tiba-tiba langsung dia beranjak dari langsung berdiri. Kenapa, Bi? Orang anaknya sendiri, oh, biarin toh. Saudara, itu kelihatannya sepele tapi perlu loh. Bagaimanapun jaimnya suami kita suka loh kalau digituin. Itu gombal, bukan. Coba Bu Nini kalau Pak Guanta digituin, wah pijet terus Bu. Loh saya hari-hari ini dipijetin suami saya terus. Tolong Popi. Loh, ternyata suami saya pintar loh mijet saudara. Mantep loh tangannya saudara. Kenapa? Kalau orang ada cinta ada kekuatan. Ya, saudara itu juga menyembah. Menyembah di dalam mana? Di dalam hubungan kita, di dalam keluarga. Jadi aslinya saya tuh nggak kerentok saudara, ada lembutnya kok, percayalah. Ya. Jadi itulah sebagian daripada jiwa yang menyembah. Menyembah itu apa sih artinya? Kita tuh selalu dengan inisiatif senang meletakkan korban-korban yang untuk menyenangkan orang-orang di sekeliling kita. Itu namanya menyembah. Coba bayangkan kalau Shirley, ada cintaku rasakan. Terus lihat suaminya, di setiap tatap matamu. Bukan Jamie yang mijet, tapi Shirley mijet. Saat kau memijitku, detak jantung cintaku. Waduh, jadi Jamie, amin. Saudara boleh nggak lagu-lagu rohani digituin? Boleh, sah-sah aja kata Tuhan. Daripada ngambil lagu dunia, kemesraan ini. Kita juga punya lagu rohani yang bisa dibuat cinta, buat kasih, buat membangkitkan gairah dengan keluarga, nggak apa-apa. Nanti Pak Guanto praktek ya. Pak rambutnya segondrong loh, orang dikucukur tak Pak? Ini istrinya bagaimana ibu ini? Ibu, rambutnya suaminya itu loh ya. Besok pulang potong loh Bu ya. Sip. Saya ini ya seumur hidup menikah sama suami saya. Suami saya potong di luar cuma 1 kali seumur hidup saudara. Jadi saya ini tetap masih potong rambut suami saya. Kalau justru potong enggak mau saudara keluar. Entah ngirit entah gimana ngerti. Udah lah saudara. Ini Pak Susilo juga rambutnya, wah, langsung gini ya, istriku. Saudara, perlu ya perhatikan suaminya, itu perkara kecil tapi penuh makna. Geh, Ibu, ojo ngomel ae. Suaminya, ini loh pasangan ideal. Lihat. Suaminya selalu keren, maco. Yang saya nggak suka tuh ngelirik cewek. Bahaya. Enggak kok, Pak Frans sekarang udah. Ya, Pak Frans sekarang udah beda Bu. Hatiku untukmu seorang. Walau cewek-cewek berkeliaran. Cintaku hanya untukmu. Gitu. Pulang udah bertobat nanti. Ya. Tapi kalau 3 hari yang lalu saya ngomong sama suami saya. Selama kau jadi milikku dan ku milikmu, cinta kita selalu berpadu. Selama kau di dekatku dan ku di dekatmu, kita selalu diberkati Tuhan. Giliran diberkati langsung ngomong ini, amin. Lu serius, suami saya langsung ngomong amin.
Saya bilang, pilih berkat toh amin. It's okay. Saya pokoknya saya selalu selipkan bercanda-bercanda kecil, entah itu 5 menit, 10 menit, selalu. Biar apa? Suami selalu ingat saya. Ya, jadi saudara terkasih, saya apapun suami saya percaya yang diberi yang Tuhan terbaik. Dan saya mengakui semakin kesini, saya semakin banyak melihat karya Tuhan dalam hidup suami saya. Bahkan didikan Tuhan buat saya gini loh, jangan mengejar yang sempurna. Bahkan ketika tidak sempurna, kau belajar mencintai dengan kesejatian, itulah penyembahan. Yes Tuhan. Jadi belajar tidak melihat kelemahan-kelemahan, belajar tidak melihat kekurangannya, tapi bagaimana kita menutupi segala sesuatu demi untuk Tuhan itu boleh dirasakan dalam hidupnya. Amin. Ya, saudara terkasih, intinya ada hal yang kita perlu mengerti. Bahwa kebebalan itu akan sulit kita runtuhkan kalau kita tidak punya kesadaran untuk apa? Bertobat. Ketika kita tidak punya keinsyafan diri bahwa ini enggak benar, ini harus diruntuhkan, ini harus diletakkan. Selama kita tidak punya penginsafan, pertobatan, maka itu akan terus menyelimuti kita dengan berbagai manipulasi. Dan ujungnya kita enggak pernah menjadi pribadi yang mengalami Tuhan secara nyata. Jadi hati-hati dengan karakter-karakter yang punya kebenaran diri, keangkuhan, kebebalan, kesombongan, kebanggaan-kebanggaan diri, itu hati-hati. Itulah tembok-tembok yang tidak pernah bisa diruntuhkan. Karena apa? Karena keputusan kita sendiri, bukan karena kuasa Tuhan yang tidak mampu melakukannya. Karena kepilihan dan keputusan kita. Nah, saudara Bapak Ibu terkasih, kembali lagi, ayo hari-hari ini coba setiap kali ingat kecapi. Ya, Indonesia menyembah ini bukan satu kebetulan saudara. Dan Tuhan bilang gini, ada sebuah rahasia di balik Indonesia menyembah ini. Yang ujungnya kau akan mendapatkan banyak hal yang tidak pernah kau pikirkan dalam kemuliaan Tuhan. Jadi saudara terkasih, kalau saya mendapatkan sesuatu seperti itu, saya percaya saudara juga akan dapat impartasinya. Sebab itu saudara terkasih, makanya di Nafiri ini yang lebih diutamakan adalah selain karakter takut akan Tuhan adalah penyembahan. Karena itu akan menjadi ciri khas warna kita, penyembahan. Dan penyembahan itu dasarnya adalah kehidupan yang mencintai kesejatian, itulah penyembahan. Ya, nah, saudara masih mau mengalami Tuhan? Ayo kita menyembah sekali lagi.